26 pemain timnas Indonesia untuk lawan Vietnam lengkap. Tom Hei dan Ragnar Oratmangun masuk skuad Garuda. Resmi jadi WNI, Tom Hei dan Ragnar Oratmangun tak sabar lawan Vietnam dan berharap timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Informasi bola yang lainnya, pemain Vietnam sindir, skuad Indonesia penuh pemain asing. Inilah sentilan balik dari Sinteyong. Dan yang terakhir, pengakuan Jay Itzes di sesi latihan perdana bersama timnas Indonesia. Cuacanya panas, tapi saya suka. Ya, berikut kami akan coba rangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, Tom Hei dan Ragnar Oratmangun resmi menjadi WNI usai mengucapkan sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Senin 18 Maret kemarin. Dua pemain keturunan resmi menjadi WNI yakni Tom Hei dan Ragnar Oratmangun. Keduanya sudah selesai menjalani sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, prosesi sumpah WNI disiarkan langsung di akun YouTube Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Tom dan Ragnar masuk dalam daftar panggil Sinteyong untuk timnas Indonesia saat melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 nanti. Diprediksi keduanya baru bisa memperkuat timnas Indonesia saat Garuda melakukan tandang ke Vietnam nantinya. Sementara itu dengan resminya Tom Hei dan Ragnar Oratmangun sebagai WNI, maka melengkapi 26 pemain untuk lawan timnas Vietnam, dan sebelumnya Sinteyong memanggil 28 pemain dalam pemanggilan kali ini. Namun 3 pemain dikonfirmasi cedera dan dicoret dari daftar yakni Elkan Baggett, Jordi Amat dan Yance Sayuri. Ya, Sinteyong hanya memanggil 1 pemain baru yakni Arkan Fikri ke dalam skuadnya. Tom Hei pun mengungkapkan rasa syukurnya usai sah menjadi warga negara Indonesia. Hei resmi mengantongi paspor Indonesia. Pemain yang merumput di Liga Belanda bersama SC Heerenveen ini merasa lega dan sekaligus senang bisa menyelesaikan semua proses administrasi naturalisasinya, dan ia beberkan proses ini membuat dia lelah sebab memakan waktu yang cukup panjang. Hei berharap dengan sah dirinya sebagai seorang WNI mampu membantu perkembangan industri sepak bola Indonesia. Ia juga optimis skuad Garuda mampu melangkah lebih jauh ke dalam babak kualifikasi Piala Dunia. Sementara Oratmangun mengungkapkan kegembiraannya bisa menyandang status warga negara Indonesia atau WNI. Hal itu membuat ia semakin mendekati harapan untuk memperkuat tim nasional dalam waktu dekat. Oh ya, tentu saja saya merasa senang ya, karena kan ini memakan waktu yang tidak sebentar ya. Kadang-kadang kami menunggu, tapi saya senang akhirnya ini terjadi. Tentu saja saya berharap kami bisa lolos ke Piala Dunia dan saya bisa membantu tim untuk mewujudkannya. Dan kita bisa melakukan banyak hal dengan tim ini, karena ini tim yang muda dan ini adalah harapan yang tinggi. Menurut Oratmangun, materi pemain yang dimiliki timnas senior saat ini sangatlah bagus. Mereka bisa mewujudkan impian bermain di level tinggi seperti yang diharapkan publik sepak bola nasional. Oratmangun mengaku sudah tidak sabar untuk memperkuat timnas senior saat menghadapi Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 21 Maret. Dia berharap fans memadati stadion untuk memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. Di sisi lain, sindiran pemain timnas Vietnam yang mengaku bingung akan menghadapi timnas Indonesia atau timnas Belanda direspon oleh pelatih Sinteyong. Sinteyong menyentil balik sindiran tersebut dengan menyebut semua pemain diaspora asal Belanda sudah punya paspor Indonesia. Ya mungkin dia nggak bisa baca artikel ya. Pemain Belanda mana mungkin bisa main ke timnas Indonesia. Karena dia punya paspor Indonesia, jadi kan bisa membela timnas Indonesia. Kan tidak mungkin ya timnas Belanda bisa main di timnas Indonesia, kata Sinteyong. Sebelumnya pemain Vietnam Do Duiman melontarkan perang urat syaraf dengan mengaku kebingungan akan menghadapi Indonesia atau Belanda karena terlalu banyak pemain naturalisasi di skuad Garuda. Dalam latihan di Stadion Madia GBK Jakarta pada Senin malam kemarin, sejumlah pemain sudah bergabung termasuk para pemain diaspora seperti Jay Itzes, Nathan Choaon hingga Rafael Struijk. Dalam latihan perdana ini skuad Merah Putih lebih fokus menjaga kebugaran karena sejumlah pemain baru saja menjalani perjalanan jauh, dan terkait kondisi pemain yang menjalankan ibadah puasa, Sinteyong memastikan timnya saat ini memberikan nutrisi yang terbaik untuk Asnawi, Mangku Alam, dan kolega. Beberapa muka baru juga hadir di skuad timnas Indonesia. Satu di antaranya adalah bek keturunan Belanda yang sudah menjadi warga negara Indonesia. JIC juga sudah nampak bergabung dengan skuad timnas Indonesia yang menggelar sesi latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta.
JIC sudah nampak bergabung dengan skuad timnas Indonesia yang menggelar sesi latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun bek milik Venezia ini sempat merasa kepanasan selama berada di Jakarta. Panas, cuacanya panas tapi bagus. Tentu saja ini berbeda dengan Belanda dan Italia di mana saya bermain, tapi saya suka. Sedikit lembab, sedikit matahari, jadi itu bagus, ujarnya. JIC pun resmi berubah status menjadi WNI pada Desember 2023 lalu. Bek berusia 23 tahun ini melakukan sumpah di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta saat itu. J pun juga merasa sangat senang akhirnya bisa mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia hanya meraih 1 poin dari 2 laga di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda pun saat ini harus rela menempati posisi juru kunci klasemen sementara. Namun JIC merasa skuad timnas Indonesia saat ini diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas. Mereka pun bisa semakin meningkatkan kualitas tim Garuda. Ya, media Vietnam mulai memanaskan tensi menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam juga menyinggung soal timnas Indonesia yang kini dihuni oleh beberapa pemain naturalisasi. Menurut media Vietnam, skuad Indonesia menjadi lebih menyulitkan hanya karena bekal naturalisasi pemain asing. Selebihnya mereka yakin bakal memukul Indonesia saat bermain di Jakarta dan Hanoi. Kepercayaan diri media Vietnam juga tidak terlepas akan kembalinya Duan Van Hau. Bek sayap kontroversial Vietnam ini disebut siap tampil untuk melawan Indonesia. Duan Van Hau adalah pemain yang kerap menebar provokasi ketika menghadapi Indonesia. Dia sempat mencederai Evan Dimas ketika partai final SEA Games 2019 lalu. Tak sampai di situ juga, dia juga pernah melakukan aksi brutal pada Dendi Sulistiawan di Piala AFF 2022. Ya, Duan Van Hau juga memancing keributan dengan McLeod di laga yang sama dan menilai gelandang Indonesia itu sebagai pemain drama. Dan di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno untuk mendukung timnas yang akan bertanding. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat berhadapan dengan Vietnam pada Kamis 21 Maret mendatang dengan harapan bisa meraih 3 poin. Ini akan menjadi pertandingan yang dinantikan oleh penggemar sepak bola Indonesia karena pertemuan terakhir antara Indonesia versus Vietnam terjadi saat di fase grup D Piala Asia kemarin. Di mana kala itu Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Kapten Timnas Asnawi Mangku Alam Bahar pada menit ke-42 lewat tendangan penalti. Kini Indonesia kembali mengusung raihan 3 angka demi memperbesar peluang untuk bisa lolos ke babak selanjutnya jika memiliki peluang untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir berharap para supporter yang datang ke GBK bisa memberikan semangat untuk timnas Indonesia, apalagi bertanding pada saat bulan suci Ramadan. Ketua PSSI yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini sudah menyusun jadwal pertandingan antara Indonesia versus Vietnam yang akan dilaksanakan setelah ibadah tarawih.